Halo Sobat Den Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Selamat berjumpa lagi di video channel YouTube Dian Malik 51 yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden. Indonesia tengah dihebohkan oleh kemunculan hacker Bjorka. Bjorka membuka data-data beberapa pesohor di negeri ini. Berbicara tentang buka-bukaan, kali ini kita akan membahas tentang inovasi teknologi dari sebuah perusahaan bernama Planet Labs PBC. Perusahaan ini menciptakan satelit-satelit mini, satelit-satelit kecil yang mampu mengungkap gambar harian tentang perubahan iklim hingga area-area yang tersembunyi di muka bumi dan menjadikannya terbuka untuk umum. Channel YouTube ini, channel YouTube Dian Malik 51, memiliki dua playlist. Playlist yang pertama berisikan tips-tips dalam mengikuti proses rekrutmen, mulai dari psikotes sampai negosiasi gaji. Nah, playlist yang kedua berisikan inovasi teknologi, yang harapannya dapat memacu Sobat Den Malik untuk terus berkreasi, atau membuka jalan bagi Sobat Den Malik untuk mampu meniti karir pada perusahaan-perusahaan maju yang dibahas, seperti Boston Dynamics, Ginkgo Bioworks, dan lain-lain. Harapannya ilmu dan pengalaman yang didapat dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat diterapkan untuk kemajuan negeri kita tercinta ini. Yowis, kita langsung cus bersama-sama. Cus! Dibantu armada satelit kecil dari Planet Labs PBC, masyarakat dapat melihat kota-kota baru dibangun, silo rudal nuklir rahasia, terumbu karang, hutan hujan yang dipetakan, bahkan pemetaan satelit telah mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang menyedihkan, yaitu jaringan besar camp interniran di wilayah otonomi Xinjiang, Cina Barat Laut. Camp-camp dibangun untuk menampung Uighur, kelompok etnis mayoritas Muslim, dan kelompok mayoritas Muslim lainnya yang telah ditargetkan oleh Partai Komunis Cina sejak 2014. Dalam kampanye yang disebut kelompok hak asasi manusia sebagai genosida budaya. BuzzFeed News memenangkan Pulitzer karena mengekspos camp, sebagian dengan menganalisis data dari Planet Labs. Ini adalah contoh dramatis dari kekuatan apa yang Planet Labs sebut sebagai Agile Aerospace, kedirgantaraan yang tangkas. Dengan membangun banyak satelit yang murah, dapat dibuang dan terus ditingkatkan, lalu mengirimkannya kembali ke orbit, Planet Labs dapat membuat katalog bumi dengan luas dan kecepatan yang tidak dapat dimiliki oleh satu satelit besar. Kami memiliki database tentang bagaimana bumi berevolusi di setiap koordinat X dan Y planet ini setiap saat. Sejak 5 tahun lalu, kata Kevin Weil, Presiden Produk dan Bisnis di Planet Labs. Mampu melihat seluruh bumi setiap hari dan bagaimana itu berkembang, ini adalah kemampuan baru bagi umat manusia. Ini tidak pernah mungkin sebelumnya. Lanjutnya. Planet Labs PBC yang sebelumnya bernama Planet Labs Inc. dan Kusumogia Inc. adalah perusahaan publik yang bergerak pada bidang pencitraan bumi yang berbasis di San Francisco, California. Tujuan mereka adalah untuk menggambarkan keseluruhan bumi setiap hari untuk memantau perubahan dan menunjukkan tren. Perusahaan merancang dan memproduksi satelit miniatur Triple CubeSat yang disebut DOVES, yang kemudian dikirim ke orbit sebagai muatan sekunder pada misi peluncuran roket lainnya. Setiap DOVE dilengkapi dengan teleskop bertenaga tinggi dan kamera yang diprogram untuk menangkap petak-petak bumi yang berbeda. Setiap satelit pengamatan DOVE Earth terus memindai bumi, mengirimkan data setelah melewati stasiun bumi melalui sensor gambar bingkai. Gambar-gambar yang dikumpulkan oleh DOVES yang dapat diakses secara online dan beberapa di antaranya tersedia di bawah kebijakan akses data terbuka, memberikan informasi terkini yang relevan dengan pemantauan iklim, prediksi hasil panen, perencanaan kota, dan tanggap bencana.
Dengan akuisisi Black Bridge pada Juli 2015, Planet Labs memiliki 87 satelit Dove dan 5 Rapid Eye yang diluncurkan ke orbit. Pada tahun 2017, Planet Labs meluncurkan 88 satelit Dove tambahan, dan Google menjual anak perusahaannya Terabella dan konstelasi satelit SkySat-nya ke Planet Labs. Pada September 2018, perusahaan telah meluncurkan hampir 300 satelit, 150 diantaranya aktif. Pada tahun 2020, Planet Labs meluncurkan 6 satelit SkySat resolusi tinggi tambahan, SkySat 16-21 dan 35 Dove. Melalui kesepakatan yang didanai oleh Inisiatif Iklim dan Hutan Norwegia, Planet dan mitranya Airbus dan KSAT menyediakan akses ke peta dasar resolusi tinggi dari 64 negara tropis untuk membantu memerangi deforestasi. Ini juga menyediakan data untuk kerangka kerja pemantauan ekosistem FAO. Setelah peluncuran 48 Planet Super Doves pada Januari 2021, perusahaan tersebut mengoperasikan konstelasi global lebih dari 200 satelit aktif. Pada bulan Juli 2021, Planet Labs mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek New York melalui merger dengan SPAC DMY Technology Group Inc. 4. Kesepakatan itu akan menghargai Planet Labs senilai 2,8 miliar US dollar. Michael Seitz menulis pada CNBC pada 7 Juli 2021 bahwa Planet Labs sedang bersiap untuk go public bergabung dengan SPAC dalam kesepakatan dengan dukungan dari Google, BlackRock, dan Mark Benioff. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengumpulkan total 434 juta US dollar untuk Planet Labs, termasuk putaran PIPE senilai 200 juta US dollar atau investasi swasta dalam ekuitas publik yang dipimpin oleh BlackRock dan bergabung dengan Time Ventures dari Google, Koch, dan Mark Benioff. Sebelumnya, Planet Labs mengumpulkan lebih dari 380 juta US dollar modal dari investor termasuk Google, DFJ, Lux Capital, DCVC, Founders Fund, Space Capital, dan banyak lagi. Penggabungan bisnis selesai pada 7 Desember 2021. Pada saat merger, perusahaan memiliki lebih dari 600 pelanggan. Kebanyakan pelanggan, 90% berlangganan tahunan ke layanan data Planet Labs, dan menghasilkan pendapatan 113 juta US dollar pada tahun 2020. Planet Labs terdaftar sebagai perusahaan publik dan secara resmi mengubah namanya menjadi Planet Labs PBC. Saham mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York pada 8 Desember 2021. Setelah merger, Planet Labs PBC memiliki modal lebih dari 500 juta US dollar dan sekitar 190 satelit di orbit. Kemampuan Planet Labs mungkin berbeda dari upaya pemetaan satelit sebelumnya, dan tentu saja dari peta yang usianya lebih tua. Bayangkan, misalnya, kita mampu melihat keadaan sehari-hari dari garis pantai, ketimbang menavigasi melalui bagan yang telah dibuat bertahun-tahun sebelum kita lahir. Pemetaan satelit Planet Labs ini membantu kita untuk mengetahui apa yang ada di luar jangkauan kita, untuk memiliki akses ke informasi itu dengan cara yang dapat diakses dan dimengerti, dan untuk dapat bertindak berdasarkan informasi itu. National Geographic memiliki definisi peta yang ringkas bahwa peta adalah representasi simbolis dari karakteristik ruang yang dipilih. Representasi dua dimensi ini, perataan dunia secara harfiah, memiliki dampak yang sangat besar dalam sejarah manusia. Sejak kartografer Babilonia kuno mengukir lebih dari 2000 tahun yang lalu, peta tertua yang diketahui dari tanah liat, mereka telah mengungkapkan banyak informasi tentang dunia. Dari peta dunia pertama hingga banyak peta digital yang dibuat hari ini, peta dunia memiliki pengaruh luar biasa pada cara orang dan masyarakat memandang diri mereka sendiri dan tempat mereka di dunia. Demikian bunyi pengantar dari The Library of Congress, Maps That Change Our World. Cendekiawan kuno Claudius Ptolemy memberikan salah satu peta dunia pertama yang terperinci, seperti yang diketahui oleh Kekaisaran Romawi. Geografinya berisi lebih dari 8.000 lokasi, sebagian besar di sekitar Mediterania. Dengan pemetaan satelit yang jauhnya ribuan tahun, Ptolemy berhasil memetakan dunianya yang dikenal dari Kepulauan Kanari hingga Korea. Sebagian besar dunia itu akurat, bagian lain tidak, seperti
Jembatan darat, Ptolemy berspekulasi menghubungkan Afrika dan Asia di ujung selatan bumi. Matematika yang digunakan Ptolemy untuk membuat petanya akhirnya menjadi cacat. Meski begitu, hal tersebut menjadi pijakan bagi kartografer di masa depan untuk melangkah maju, menurut Library of Congress. Para kartografer itu termasuk juga Muhammad Ibnu al-Idrisi yang ditugaskan oleh Raja Sisilia untuk memetakan dunia pada tahun 1138. Dengan utara di bagian bawah halaman, biasa dalam peta Islam, peta al-Idrisi menggambar Yunani, Romawi, Arab, dan pengetahuan teologis. Ia juga menyajikan dunia sebagai bola, serta menyinggung gravitasi. Ia juga memberikan konteks di seluruh planet. Karena semakin banyak uang dan kekuatan mulai bergantung pada navigasi yang akurat, peta menjadi lebih akurat, atau setidaknya di bagian yang dipedulikan orang. Saat ini pemetaan satelit telah selamanya mengubah keakuratan yang dapat kita gunakan untuk memetakan. Satelit GPS dapat memberikan posisi tepat yang tidak pernah dibayangkan Ptolemy. Dalam kondisi sempurna, langit terbuka, beberapa bangunan dan pepohonan di sekitar, ponsel cerdas kita dapat sangat akurat. Dan teknologi sensor orbital dan airborne yang baru dengan bantuan AI dapat mengungkapkan lebih dari sekedar posisi kita di laut atau hutan terdekat. Mereka dapat mengungkap dan memetakan apa yang tidak dapat kita lihat. Teknologi LIDAR memantulkan laser dari tanah, merekam apa yang muncul kembali dan menyusun informasi tersebut menjadi model 3D yang sangat akurat. Dengan mengambil informasi ini, para arkeolog telah sepenuhnya merevolusi studi peradaban Maya, mengungkapkan kompleks dan struktur besar yang sebelumnya tersembunyi, dan mempertanyakan apa yang pernah kita pikirkan tentang kerajaan yang kuat ini. Menggunakan AI, Planet Labs dapat secara otomatis mengidentifikasi dan mengkategorikan apa yang dilihat oleh satelit mereka, menciptakan sesuatu seperti database global yang sebenarnya tentang apa yang ada di dunia. Dengan menggunakan computer vision, kita dapat mengabstraksi objek. Kemudian, pada dasarnya, kami membangun basis data semua objek di bumi dari waktu ke waktu, kata Will Marshall, salah satu pendiri dan CEO Planet Labs. Dan basis data itu harus dapat ditanyakan. Anda seharusnya bisa mengatakan, ya, ada berapa banyak jalan di Pakistan. Planet Labs melihat pemetaan satelit sebagai cara untuk memahami dunia kita secara holistik di luar politik dan geografi untuk melihat bumi berubah itu sendiri. Marshall menyatakan bahwa melindungi ekosistem sebagai contoh utama dari apa yang dapat dilakukan oleh teknologi Planet Labs. Mereka dapat menghentikan penebangan liar terlebih dahulu karena mereka dapat melihat jalan-jalan yang ditebangi ke dalam hutan sebelum panen dimulai. Planet Labs juga melakukan proyek pemetaan satelit terumbu karang. Dan sekarang dapat mencari pemutihan karang karena kita dapat melihatnya berubah dari hari ke hari. Atau melakukan penangkapan untuk illegal fishing. Pemerintah dapat mengawasi satu sama lain dan warga negara dapat mengawasi pemerintah mereka. Pemetaan satelit reguler dapat memberi kami jumlah data yang tak terhitung dan penggunaan di masa depan yang tak terhitung, kata Marshall. Ia pun melanjutkan, saya pikir cucu-cucu kita akan melihat ke belakang pada saat ini dan terperangah bahwa kita mencoba merawat planet ini tanpa informasi reguler tentang planet ini. Marshall tertawa. Bagi Planet Labs, pemetaan satelit mungkin menjadi kunci untuk memahami rumah kita dengan cara baru. Melalui tulisan Dina Kazas di website Planet Labs pada 18 Agustus 2021, Planet Labs mengumumkan perluasan kemitraannya dengan Google Cloud. Tulisan Dina Kazas antara lain, dengan senang hati kami mengumumkan bahwa kami memperluas kemitraan kami dengan Google Cloud. Berdasarkan perjanjian baru ini, Google Cloud akan berkolaborasi dengan kami untuk menciptakan solusi bersama yang menggabungkan data pengamatan bumi frekuensi tinggi Planet Labs dengan infrastruktur berbasis cloud dari Google Cloud untuk memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang lebih baik. Planet Labs menangkap terabyte citra satelit global setiap hari, menghasilkan wawasan yang terus diperbarui tentang bumi kita yang terus berubah. Berdasarkan perjanjian baru dan dengan penawaran gabungan yang baru, pelanggan akan dapat memanfaatkan infrastruktur global dari Google Cloud yang fleksibel dan BigQuery untuk memproses data Planet Labs dalam jumlah besar dengan cepat, membangun alur kerja yang scalable, dan menginformasikan keputusan bisnis
Kemitraan baru kami mencerminkan meningkatnya permintaan untuk analisis data satelit skala planet yang didukung oleh cloud. Kami juga akan terus menggunakan layanan Google Cloud untuk hosting dan pemrosesan data internal kami sendiri. Kami juga sepakat untuk bersama-sama mengejar solusi komersial yang memanfaatkan data satelit untuk membantu pelanggan meningkatkan transparansi, mendorong efisiensi operasional, memastikan kepatuhan, dan mengelola resiko. Kolaborasi ini menyoroti komitmen bersama Planet Labs dan Google Cloud untuk membantu pemerintah dan industri untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dengan memberikan wawasan bumi secara real-time, kemitraan yang berkelanjutan akan mendemokratisasi akses untuk memungkinkan para pembuat keputusan bertindak lebih cepat dan efisien untuk menciptakan masa depan yang lebih adil. Nah, demikianlah video kita kali ini tentang Planet Labs PBC. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!